Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai saudara. Dimanapun saudara berada, saya selalu berdoa dan berharap saudara dalam kondisi sehat, saudara dalam kondisi yang baik ya. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kembali bertemu, berjumpa di dalam tayangan video singkat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Firman-Mu akan menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema besar berjalan bersama Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di dalam perjalanan mereka melewati padang gurun. Mari kita membaca kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, bangsa Israel di Mara dan di Elim. Saudara, saya hanya akan membaca ayat yang ke-27 saja. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun tentu bukan satu perjalanan yang mudah. Mereka harus melewati dan menghadapi berbagai macam rintangan, hambatan, bahkan ancaman dari berbagai binatang buas yang hidup di padang gurun itu. Saudara, salah satu persoalan yang mereka hadapi adalah bagaimana mereka bisa mencukupi segala kebutuhan jasmani mereka, yaitu makan dan minum selama di dalam perjalanan itu. Saudara, setelah mereka berhasil melewati Laut Tebrau atau disebut Laut Gelaga, dan mereka juga sudah melihat bagaimana Tuhan begitu ajaib memimpin mereka, bahkan membebaskan mereka dari kepungan atau pengejaran tentara Mesir. Bangsa Israel kemudian menuju ke padang gurun Syur. Dan selama 3 hari mereka menempuh perjalanan itu. Tahukah saudara bahwa persoalan mulai muncul, yaitu mereka tidak mendapat air yang bisa mereka minum. Saudara, ini persoalan besar bagi mereka. Lalu sampailah mereka di Mara, di satu tempat yang disebut Mara itu. Mereka menemukan air. Tetapi ternyata air yang ada di Mara itu tidak bisa mereka minum, oleh karena pahit. Pada saat mereka menemukan air yang mereka jumpai di Mara itu pahit, saudara, maka mulailah bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mulai marah kepada Musa. Mereka mulai ngomel dan bertanya kepada Musa, apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami gunakan untuk menghilangkan rasa haus kami? Saudara dikasih oleh Tuhan, menghadapi itu semua, Musa kemudian datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, sehingga air yang di Mara itu menjadi manis. Saudara dikasih oleh Tuhan, setelah mereka melewati Mara, maka mereka mulai sampai pada satu tempat yang diberi nama Elim, tidak jauh dari Mara itu. Dan Alkitab menuliskan bahwa ternyata di Elim itu ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Dan bangsa Israel bisa menikmati air itu, bisa minum air itu, bisa menikmati pohon korma itu. Dan Alkitab menuliskan bangsa Israel berkemah
Elim itu. Saudara, kalau kita cermati kisah ini, maka kita akan mendapati, saudara, kalau seandainya bangsa Israel mau bersabar barang sedikit saja, menahan rasa haus mereka sedikit saja, sebentar lagi, maka mereka akan terhindar dari dosa sungut-sungut. Sebab ternyata, saudara, tidak jauh dari Mara itu ada Elim, di mana Allah sudah menyiapkan sumur dan pohon korma yang siap untuk dinikmati oleh mereka. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari perjalanan bangsa Israel ini? Sekali lagi, saudara, perjalanan bangsa Israel juga menggambarkan perjalanan kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Seringkali, saudara, ketika kita mendapati di dalam perjalanan hidup kita ini tidak sesuai dengan yang kita ingini, yang terjadi, keadaan yang kita hadapi jauh dari bayangan kita, saudara. Seringkali kita kecewa, seringkali kita bersungut-sungut, kita seringkali ngomel kepada Tuhan dan bertanya, kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa kok enggak seperti ini? Kenapa kok enggak seperti ini? Akhirnya kita kecewa dan kita ngomel. Kita berdosa kepada Tuhan. Tetapi tahukah, saudara, bahwa ketika kita bersabar sedikit saja, Tuhan sesungguhnya menyediakan hal yang baik bagi kita. Saudara, mari kita belajar dari sejarah bangsa Israel ini. Mari kita belajar untuk bersabar, sebab Tuhan sedang menyiapkan berkat yang limpah buat saudara dan saya. Tuhan memelihara kita. Walaupun kondisi kita saat ini tidak baik, bisnis mungkin tidak baik, tidak seperti yang kita bayangkan, kondisi tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi percayalah, saudara, bahwa Tuhan yang memelihara Israel juga memelihara kehidupan saudara dan kehidupan saya. Tuhan menyediakan berkatnya bagi bangsa Israel di Elim, maka Tuhan pun akan menyediakan berkatnya buat saya, buat saudara di hari-hari yang akan datang. Tetaplah beriman, tetaplah percaya, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman. Kami bersyukur dari perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan ini, yang juga menjadi gambaran akan perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya di dunia ini. Kami tahu tidak mudah, sulit, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan dan pencobaan. Tetapi Tuhan, ajarkanlah kami untuk bersabar. Ajarkanlah kami untuk tetap setia. Ajarkanlah kami untuk tidak bersungut-sungut, tidak ngomel kepada Tuhan. Kalau yang terjadi adalah sesuatu yang di luar dari apa yang kami kehendaki dan bayangkan. Tetapi biarlah kami tetap yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap ada buat kami. Tuhan menyediakan berkat-Mu buat kami. Tuhan menyediakan pemeliharaan-Mu yang nyata bagi kami. Tuhan Yesus berkati seluruh teman-teman kami, jemaat Tuhan yang mendengar akan firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.